Nama saya Delia Dinofrianti dari Teknik Elektro Universitas Brawijaya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rofi Sanjaya dari jurusan Teknik Elektro. Perkenalkan, nama saya Yusuf Gadin Sabihanda dari Teknik Informatika Angkatan 2018. Kota Surabaya merupakan ibu kota Provinsi Jawa Timur yang menjadi pusat kegiatan pemerintahan baik dari segi ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Hal ini mengakibatkan terjadinya peningkatan jumlah penduduk pada setiap tahunnya. Peningkatan ini diikuti dengan bertambahnya dukungan sarana dan prasarana hingga mampu menimbulkan beberapa permasalahan sebagai akibat aktivitas dari peningkatan jumlah penduduk. Padatnya pemukiman penduduk dan sarana prasarana mengakibatkan minimnya drainase atau pembuangan air. Permasalahan Kota Surabaya yang hingga saat ini belum terselesaikan yakni permasalahan penyumbatan aliran drainase yang diakibatkan oleh ulah penduduk. Sebagian besar penduduk Surabaya menjadikan drainase sebagai salah satu pembuangan sampah yang berakibat buruk yaitu banjir. Menurut Edi Kristianto, selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat, mengungkapkan terdapat beberapa penyebab yang berakibat terjadinya genangan banjir pada sebagian titik di kota Surabaya. Salah satunya ditemukan adanya tumpukan sampah pada drainase di sekitar Jalan Ciliwung yang mengakibatkan air tidak dapat mengalir dengan lancar. Permasalahan ini juga terjadi pada sebagian besar daerah di Surabaya meliputi sekitar Jalan Ahmad Yani, Ketintang, Gayungan, Darmo, dan daerah lainnya. Sehingga hujan yang turun dengan intensitas sedang maupun tinggi memiliki volume air limpasan yang besar sebab saluran sekitar jalanan yang tersumbat karena sedimentasi tinggi dan tertutup oleh sampah. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka diperlukan sebuah inovasi yang mampu memberikan pencegahan dan penanggulangan terhadap kondisi drainase agar tidak tersumbat atau mengalami sedimentasi. Maka penulis menciptakan sebuah inovasi berjudul Dragon Drainage Controller sebagai inovasi teknologi pengontrolan drainase berbasis mobile application dan terintegrasi IoT. Pada konveyor pemilah sampah menggunakan variabel dari ketinggian air dan kecepatan aliran air. Jika terdapat sampah yang menumpuk pada konveyor, maka pada kondisi drainase tersebut ada kondisi ketika ketinggian air dan kecepatan air ini akan berubah secara drastis. Nah, dari variabel tersebut, maka konveyor ini akan bergerak untuk mengangkut sampah-sampah tersebut ke kantong. Dengan demikian, konveyor ini akan bekerja ketika variabel-variabel tersebut akan berubah secara drastis. Konveyor ini tidak bekerja secara terus-menerus karena menghemat energi yang digunakan dan mengurangi biaya pemakaian. Sistem pemilah sampah menggunakan konveyor ini, sampah yang melewati drainase ini akan tersaring oleh dragon melewati mekanisme jaring berputar. Sehingga jaring ini akan berputar seperti konveyor dan akan menampung sampah tersebut. Dragon atau Drainage Controller akan diimplementasikan pada daerah rawan banjir yang memiliki titik-titik drainase yang dianggap sebagai penyebab terjadinya banjir dan sering terjadinya penyumbatan sampah. Alat ini akan optimal ketika diimplementasikan pada drainase dengan spesifikasi minimal tinggi 0,5 meter dan lebar 0,5 meter, serta untuk spesifikasi maksimal dengan tinggi 2 meter dan lebar 3 meter. Sehingga dampak yang dihasilkan Dragon kepada masyarakat akan membawa manfaat untuk meminimalisir terjadinya banjir karena penyumbatan sampah. Selain itu, dampak bagi pemerintah untuk selalu memantau kondisi drainase di segala titik hanya melalui aplikasi pemantau tanpa harus berkunjung pada titik drainase, sehingga pemerintah dapat melakukan maintenance secara berkala. Alat ini akan mengalami perkembangan dari tahun ke tahunnya, mulai dari peningkatan akurasi, pengembangan baterai, pengembangan GPS, pengembangan pemilah sampah, pengembangan skala besar, pengembangan pemilahan sampah organik menjadi pupuk, peningkatan model prediksi, fitur rekomendasi rute, serta implementasi pada sungai. Strategi perkembangan Dragon ini akan dilaksanakan kurang lebih dalam waktu 3 tahun mendatang. Berikut adalah demo dari aplikasi Dragon dari sisi masyarakat. Jadi yang pertama, masyarakat akan menemukan screen seperti ini ketika membuka aplikasinya dan diarahkan pada menu untuk melakukan login. Jika belum memiliki akun, maka bisa melakukan registrasi dengan mengisi inputan yang disediakan. Kemudian jika sudah akan daftar akun dan memasukkan alamat email dan password. Jika lupa bisa klik lupa password dan melakukan reset password. Jika tak berhasil, maka akan tampil tampilan sebagai berikut.
di sini juga ada beberapa tampilan seperti halnya notifikasi untuk memberitahukan pesan baru dan juga info terbaru dari gorong-gorong. Lalu ada chat. Jadi chat di sini kita bisa melakukan chatting dengan admin dari kota yang memiliki Dragon itu sendiri, seperti kita melaporkan dan lain sebagainya. Juga di sini kita bisa menerima informasi seperti berikut, yakni pengumuman atau terjadi banjir dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah data IoT. Jadi di sini adalah kumpulan data harian yang bisa diakses oleh pengguna dan bisa dilihat secara real time kenaikan dari data yang ada pada alat Dragon. Dan juga di sini ada info alat tersebut, di mana info alat ini menunjukkan apakah dia sedang terjadi banjir, sedang diperbaiki, atau normal-normal saja. Lalu di sini ada peta IoT yang menampilkan lokasi mana saja dari alat Dragon itu ada. Dan di sini ada beberapa icon, di mana icon yang seperti biru ini adalah icon perbaikan, kemudian icon WiFi di sini adalah icon alat ini bekerja secara optimal, lalu ada icon segitiga merah, yakni alat ini sedang terjadi banjir. Lalu jika kita salah satu klik, maka akan menampilkan tampilan sebagai berikut, yakni menunjukkan ketinggian air, debit air, dan kekeruan air. Selain itu juga ada aplikasi untuk pemerintah, di mana pemerintah bisa memantau Dragon secara real time. Jadi pemerintah perlu login dulu karena akun pemerintah sendiri sudah didaftarkan oleh admin Dragon. Lalu jika berhasil akan klik masuk. Di sini juga akan ada tampilannya sama seperti aplikasi, namun dia pada akun pemerintah memiliki akses lebih daripada aplikasi pada pengguna. Dan di sini juga ada notifikasi. Jadi ada notifikasi berupa banjir yang terjadi secara real time. Lalu ada pesan dari masyarakat yang melaporkan keluhan. Lalu di sini juga bisa melakukan pengawasan secara real time. Jadi di sini bisa menampilkan informasi alat berupa grafik debit air, kekeruan air, dan ketinggian air. Juga bisa menampilkan data statistik sebagai berikut.